Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya lujan. Anjing mitra kandaga. Alhamdulillah urang biasa sasarangan deui. Biasa tepang deui hadir dina dengan acaranya. Siramanohani dina dinten Ahad kaping 5 sasi Juni tahun 2022. Mana tangtosna tiap dinten Ahad dan dinten Minggu mitra urang sasarangan deui sareng Ustad Pak Haji Seproni. Begitu kalau kami terkandang nu parantos tatan parantos mararanco di nerede sewang-sewangan. Mangga bawa beli tema bade nyarengan bade nyarumcu mangga diantosnya 08 hiji 12 18 22 hiji. Tah gitu atuh. Bade nga-WA mangga bade ka Jomentara mangga. Salajengna teh eta oge anu hadir di FB oge jadi medsos mangga biasa hadir. Sareng Pak Haji Seproni. Tah gitu rupina mah kalau kami terkandang Semohon pada solahnya kolong kana waktos dan asal itu perantos siapa Haji ya. Oh siap-siap kurang ngawikan wae. Mangga nyageun Haji. Mangga atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada panutan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang senantiasa menjalankan dan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Bapak Bupati Bandung beserta Ibu yang saya hormati, dan mudah-mudahan senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Pak Wakil Bupati Bandung, Bapak Sekda beserta jajaran para pejabat yang ada di Kabupaten Bandung, Bapak Ketua Umum Majelis Ulama Kabupaten Bandung beserta jajaran juga pimpinan Ormas Islam Kabupaten Bandung yang saya hormati, para mitra kandaga rahimakumullah, tak lupa rekan-rekan sahabat-sahabat yang sedang menjalankan tugas sebagai pelatih di acara kursus pembina mahir tingkat dasar atau KMD Gerakan Pramuka Kabupaten Bandung di Pondok Pesantren Al-Basyariah yang insya Allah akan bertugas selama 6 hari ke depan. Dengan harapan mudah-mudahan semua kita berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun, walaupun saat ini mungkin sebagian di antara kita ada yang terkena musibah, apakah itu sakit, kehilangan harta, bahkan kehilangan jiwa anggota keluarga. Kita sadar bahwa semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan diri kita sendiri kita tidak bisa memiliki dan tidak bisa apa-apa, karena semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya titipan suatu saat pasti akan diambil oleh yang menitipkannya, dan kita harus merelakan apapun yang terjadi, bagaimanapun caranya, ketika titipan itu diambil kembali oleh yang punya. Para mitra kandaga rahimakumullah,
kalau kita tafakuri bersama mengenai keadaan sekarang, keadaan di akhir zaman, kita akan melaksanakan ibadah saja kadang-kadang banyak tertunda. Ibadah kita banyak halangannya. Dan hal ini bukan dibuat-buat, melainkan memang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dengan situasi kondisi yang tidak memungkinkan. Contoh misalnya ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat berjamaah, ternyata dengan adanya pandemi COVID-19, berjamaah di masjid tidak dianjurkan, sebaliknya malah dianjurkan sholat di rumah saja. Demikian pula belajar yang seharusnya kita pergi thalabul ilmi dari rumah masing-masing ke tempat belajar, ya, ketika pandemi COVID cukup di rumah saja. BDR, belajar dari rumah. PJJ, pembelajaran jarak jauh. Kemudian juga yang bekerja pun demikian. Work from home, bekerja dari rumah saja. Bahkan yang melaksanakan ibadah haji, yang merupakan suatu kewajiban bagi orang yang mampu, yang istita'ah, dan kewajiban itu jatuh seumur hidup sekali. Tapi ketika datang suasana pandemi COVID-19, maka tertunda sudah pelaksanaan ibadah haji 2 tahun. Lagi-lagi sekarang menjelang pelaksanaan ibadah kurban, di mana umat Islam telah menabung setahun yang lalu, mengumpulkan harta untuk membeli hewan kurban. Tiba-tiba juga dikejutkan dengan datangnya penyakit mulut dan kaki sapi. Tentunya semua ini tidak terlepas dari kehendak Allah, skenario Allah, rahasia Allah, atau kudrat iradah Allah. Qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mengira-ngira, kita tidak bisa menduga-duga kenapa demikian, ya. Kita serahkan semuanya atas kehendak Allah, maka tidak akan jadi beban. Semua tidak timbul suudzon, semua tidak akan saling mencari kambing hitam, tapi semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam agama Islam kita berpedoman kepada firman Allah dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menyatakan, yang diantaranya disebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, di mana Allah tidak akan memberi beban, tidak akan membebani kepada seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Nah, kesanggupan di sini tentunya berbagai indikator, berbagai faktor yang mengakibatkan seseorang disebut mampu istita'ah. Semacam tadi pelaksanaan ibadah haji yang diwajibkan setahun hidup sekali, seumur hidup sekali, ya. Seumur hidup hanya sekali wajibnya. Tapi banyak faktor yang meloloskan, memuluskan ibadah haji tersebut. Bukan hanya mampu dalam segi biaya, tapi juga istita'ah dalam segi kesehatan. Istita'ah dalam situasi dan kondisi yang benar-benar aman. Dalam keadaan tidak aman, maka gugurlah kewajiban ibadah haji tersebut. Inilah barangkali yang perlu kita hadapi dengan penuh bijaksana, dengan penuh pengertian, dan penuh dengan kesadaran bahwa semua itu adalah tidak terlepas dari kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena bukan kita malas, bukan karena kita tidak mau melaksanakan semua perintahnya, melainkan situasi kondisi yang tidak memungkinkan, akibatnya kita menunda berbagai jenis ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah, karena situasi dan kondisi ini yang tidak memungkinkan. Ketika pandemi COVID sudah melandai, bahkan dianggap seperti new normal, keadaan normal, sehingga Presiden Republik Indonesia menyatakan sudah tidak lagi diwajibkan pakai masker, terutama di tempat-tempat terbuka. Sehingga besar harapan dari semua jajaran para pendidik, guru-guru dan juga peserta didik, karena akan bertatap muka kembali normal seperti sedia kala. Tiba-tiba datang lagi isu adanya penyakit hepatitis yang menyerang anak-anak. Tentunya ini membuat khawatir dan galaunya orang tua siswa. Satu sisi berbahagia akan dapat bertatap muka, tapi di sisi lain datang juga kekhawatiran. Ini barangkali sekali lagi tidak terlepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kebetulan, semuanya sudah diatur oleh qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kita selaku orang yang beriman, maka tidak terlepas kita harus beriman kepada qada dan qadar. Rukun iman yang keenam. Kita yakin bahwa semua qada dan qadar yang baik maupun yang buruk adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian insya Allah tidak akan menjadi beban kepada kita semua. Dan jangan dipersulit, karena mempersulit urusan itu dilarang dalam agama Islam. Dalam kaidah usul fikih disebutkan yassiru wala tu'assiru. Dalam hadis disebutkan yassiru wala tu'assiru. Permudahlah segala urusan, janganlah engkau mempersulit urusan. Gitu ya. Para mitra Kandaga rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian dari kitab Irsyadul Ibad. Insya Allah tema yang akan kita bahas pagi hari ini, di hari Ahad yang cerah ini, gitu ya, yaitu tentang memberi waktu bagi orang yang tidak punya. Memberi waktu atau kesempatan kepada orang yang tidak punya. Maksudnya apa di sini? Terkait dengan hutang piutang, sebagaimana pasal-pasal sebelumnya, ya. Di mana pada bab kemarin, bab sebelumnya juga terkait hutang piutang, yaitu masalah hutang piutang dan putar belitnya orang kaya untuk membayar hutang. Sudah kita bahas tuntas, ya, beberapa hadis Rasul, beberapa keterangan yang akibatnya ternyata tidak baik apabila orang yang mampu, orang yang berada, menunda-nunda untuk membayar hutang. Nah, kebetulan sekarang juga temanya yaitu memberi waktu bagi orang yang mendapat kesulitan, tidak punya, untuk membayar hutang. Maka di sini kita sering menyaksikan dalam realita, ya, banyaknya debt collector yang menagih dengan cara yang kejam, mengancam, ya, merampas hartanya. Tentunya ini kadang-kadang tidak manusiawi, ya. Dengan cara yang kasar, bahkan di tengah jalan sedang melakukan perjalanan, kendaraannya diambil. Padahal dalam aturan itu dilarang seperti itu. Tapi oknum-oknum, petugas-petugas debt collector, petugas para penagih dari lembaga-lembaga keuangan tertentu itu melakukan hal seperti itu. Itu sangat tidak manusiawi. Kita harus meneliti dulu, mengecek dulu seseorang tidak membayar hutang itu kenapa? Apa alasannya? Ini harus diketahui dulu.
Jangan bersuudzon, tiba-tiba kita suudzon bahwa orang ini tidak ada itikad baik gitu ya. Padahal tanya dulu masalahnya apa. Mungkin saja secara kasat mata orang itu mampu. Orang itu punya harta untuk menutupi hutangnya. Tapi di sisi lain dia punya beban-beban yang harus ditanggung. Yang kadang-kadang lebih emergensi begitu. Nah, ini bisa saja terjadi. Makanya di sini perlu tabayun, perlu klarifikasi kenapa si A itu menunda pembayaran hutang atau tidak kunjung-kunjung bayar hutang. Coba ditanyakan itu. Hal ini disebutkan dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man andara mu'siran aw wada'a anhu waqahu Allahu azza wa jalla min faihi jahannam." Barang siapa yang memberi tempo pada orang yang dalam keadaan susah atau dalam kesusahan, atau memotong sebagian dari hutangnya, maka Allah akan menghindarkannya dari uap api neraka jahanam. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, faidah atau manfaat dari sifat kita yang legowo, memberikan kesempatan kepada seseorang dalam melunasi hutangnya karena situasinya dalam keadaan kesusahan tadi, maka mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, sabda Rasul, waqahullahu azza wa jalla min faihi jahannam. Maka Allah akan menghindarkan orang tersebut dari uap api neraka jahanam. Dari uapnya saja tuh. Dari uapnya saja sudah dihindarkan, sudah dijauhkan, apalagi dari api nerakanya. Begitu. Kenapa? Karena menghisap uapnya saja dari neraka jahanam itu kayaknya tidak ada orang yang kuat, tidak ada makhluk yang mampu. Ya, langsung terkelupas kulit dan dagingnya, maka tinggallah tulang belulang. Begitu dahsyatnya ya neraka jahanam ini bagi orang-orang yang maksiat kepada Allah, kufur kepada Allah, musyrik kepada Allah. Tapi dengan kelegowoan hati seseorang, dengan memberi kesempatan seseorang kepada orang lain untuk melunasi hutangnya, maka Allah memberikan jaminan yang begitu luar biasa ya, bagi orang-orang yang bersedia untuk memberi kesempatan, memberi waktu kepada orang yang berhutang kepada dia. Walaupun mungkin tidak sedikit juga ya orang yang tidak bisa menahan diri, tidak sabar ketika menagih hutang kepada seorang, terkadang dengan nada memaksa begitu. Nah, di sini sekali lagi kita perlu mengecek kenapa dia lambat, kenapa dia telat bayar hutang, ada apa gitu ya. Kemudian hadis lain Rasul bersabda, "Man andara mu'asiran aw wada'a anhu adallahu Allahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh." Barang siapa yang memberi tempo kepada orang yang berhutang dalam kesukaran atau memotong sebagian pinjamannya, maka Allah akan menaunginya di bawah naungannya pada hari yang tidak ada lagi naungan yang lain kecuali perlindungan atau naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Para mitra kandaga rahimakumullah, di hari kiamat nanti ketika manusia dibangkitkan dari dalam kubur, dari alam barzakh, kemudian semuanya digiring memasuki sebuah tempat yang disebut alam mahsyar ya, di mana semua orang pada waktu itu gelisah luar biasa katanya. Ya, yang baru bangun dari dalam kubur dia berkata, "Ya wailana mamba'asana mimmal qadina hada." Gitu. Wahai celakalah siapa yang membangunkan saya dari tidur saya yang panjang, dari tidur saya yang lelap begitu. Jadi perasaan mereka, orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik di alam barzahnya itu merasa dia tertidur saja, istirahat.
Padahal sebetulnya dia sudah mengalami kematian. Ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tiupan sangkakala yang kedua dari malaikat Israfil, maka orang-orang akan hidup kembali, bangkit kembali dari dalam kubur, dalam barzah, dalam bentuk yang beraneka ragam, ya, tergantung dengan amaliyah masing-masing di waktu dia masih hidup di alam dunia. Ada yang wajahnya menyerupai wajah babi, ada yang wajahnya seperti kera, seperti monyet, ada juga yang seperti ular, berbagai jenis, berbagai bentuk, baik menyerupai binatang dan sebagainya, orang-orang yang dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Begitu kata keterangan-keterangan yang saya dapatkan. Hal ini kembali kepada orang tersebut sejauh mana dia melakukan amal baik dan menjauhi amal yang buruk. Bukan sebaliknya, dia malah melanggengkan amal yang buruk, merugikan orang banyak. Demikian para mitra Kandagar rahimakumullah. Pada saat itu katanya manusia merasakan panasnya terik matahari, sehingga seseorang bisa berenang pada keringatnya sendiri. Ya, saking panasnya saat itu di alam mahsyar, ada orang yang berenang di dalam keringatnya sendiri. Ada yang terendam dengan keringatnya sendiri sampai mata kaki. Ada juga yang sampai lutut, sampai pinggang, bahkan sampai bahu, tinggal kepala saja. Bahkan ada yang timbul tenggelam di dalam keringatnya dia sendiri. Itu tidak lain dan tidak bukan akibat dari perbuatan atau amal kebaikan ketika kita masih hidup di alam dunia. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Begitu. Di mana apabila kita mengerjakan kebaikan sedikit sebesar biji sawi saja katanya, ada juga yang mengartikan seberat debu, gitu ya. Ya roh dia akan melihat kebaikan itu nanti pada hari kiamat. Dan sebaliknya, pamaya amal misqala dzarratin syarran yarah. Apabila dia berbuat keburukan, maka dia akan melihat juga akibatnya pada hari kiamat nanti. Nah, di hari kiamat di padang mahsyar itu panasnya luar biasa. Sehingga orang kelabakan. Ada orang yang berkata, wahai Allah, seandainya saya akan dimasukkan surga, segera masukkan saya ke surga. Seandainya saya harus masuk neraka, percepatlah katanya, datangkan siksa neraka itu. Mungkin dianggapnya setelah mengalami siksa neraka dia akan mati selamanya. Padahal Allah menghendaki bagaimana seseorang yang membangkang bisa merasakan begitu siksa neraka, ya. Jadi ketika semua hamba berkumpul di alam mahsyar, la dilla illa dilluh, maka tidak ada naungan sedikit pun kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada 7 golongan sebetulnya yang nasibnya serupa seperti dia, yaitu apabila seseorang melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, di antaranya pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Dia akan senantiasa mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga para pemuda yang hatinya selalu terkait ke masjid, mu'alakun bil masajid, ya. Ada juga orang-orang yang senantiasa bertobat kepada Allah dari dosa-dosa dan kesalahan, sehingga melelehlah air matanya setiap saat, setiap malam. Kemudian juga sebagian orang yang bertemu karena Allah dan berpisah pun karena Allah. Di antara kelompok-kelompok tersebut
ya, dari 7 golongan tersebut juga sama akan mendapat perlindungan dari Allah pada hari kiamat, di mana saat itu orang-orang tidak mendapat perlindungan. La dilla illa dilluh. Tapi yang 7 kelompok ini yudiluhumullah yauma la dilla illa dilluh, begitu. Nah, ternyata termasuk orang ini yang mempermudah kepada orang yang akan membayar hutang. Ya, dia akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang tersebut telah memberi kemudahan kepada orang lain, gitu. Nah, di sini juga datang ini orang tua kami, ya, Al Mukarram Bapak Haji Nasri di Bala Endah. Beliau menyampaikan pertanyaan dalam chat nih, atau pernyataan, banyak berutang tapi lupa atau enggan bayar, atau membayarnya tahunan, kemudian hingga nilai nominalnya menyusut. Ya tadi itu, ini pembahasannya mungkin pada pembahasan yang kemarin, ya, yaitu matlul gina, orang yang mampu membayar hutang tapi menunda-nunda, gitu ya, menunda-nunda untuk membayar hutang, maka dia mendapat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti itu, ya, mendapat ancaman yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah seseorang yang sudah mampu untuk membayar hutang menunda-nunda pembayaran hutangnya, begitu. Hanya ada sponsor yang lewat. Dalam keterangan yang lalu sudah kita sampaikan, matlul ghaniyyi dzulmun, faida utbi ahadukum ala malihi falyatba, katanya. Mengulur-ngulur orang kaya untuk membayar hutang itu termasuk perbuatan zalim, perbuatan aniaya, gitu ya. Diulur-ulur itu sampai akhirnya katanya menyusut nilai uangnya, gitu ya. Karena mungkin antara dulu dan sekarang berbeda, begitu. Maka jika dioper pembayarannya kepada orang lain yang cukup, hendaklah dituruti. Jangan sampai orang itu berlarut-larut melakukan dosa, begitu ya, melakukan kedosaan. Bahkan dalam hadis Ibnu Hibban disebutkan, la yulwajidi yuhillu irdahu wa uqubatah, mengulur-ngulurnya orang terhadap pembayaran hutang menghalalkan untuk dimaki kehormatannya dan disiksa, begitu. Nah itu begitu berat ya hukumannya bagi orang yang mengulur-ngulur pembayaran hutang. Maka janganlah kita punya intikad, punya niat, punya azam dalam hati untuk mengulur-ngulur dalam pembayaran hutang, gitu. Para mitra kandaga rahimakumullah, demikian ya beberapa hadis, masih ada sebetulnya. Misalnya di sini, man andara mu'siran falahu bi kulli yaumin misloh shadaqatun qabla ayahilla ad-dinu qabla ayahilla ad-dainu, ya. Fa idza halla ad-dainu fa andarahu falahu bi kulli yaumin mislahu shadaqatun. Siapa yang memberi tempo kepada orang yang kesulitan membayar hutang untuknya pada tiap hari, dia akan mendapat pahala sedekah sebesar hutang orang yang berhutang kepadanya, katanya. Gitu. Ya, setiap hari dia mendapat pahala sedekah sebesar hutang yang ada dalam orang yang berhutang kepadanya, sebelum tiba masa membayar hutang. Dan bila telah tiba saat membayar hutang, jatuh tempo, lalu diberi tempo lagi karena masih dalam kesusahan, maka akan mendapat pahala sedekah 2 kali lipat dari banyaknya hutang yang dipinjam oleh orang tersebut. Nah, jadi Allah telah mempersiapkan pahala yang besar bagi orang yang ridho, bagi orang yang saleh, bagi orang yang menerima tadi, ya, memberi kesempatan kepada orang-orang yang benar-benar tidak mampu untuk membayar hutang. Karena berat ini kalau hutang tidak dibayar. Rasul pun tidak mau menyolatkan orang yang berhutang, gitu kan. tidak berkenan gitu Rasul menyolatkan orang yang berhutang.
kecuali setelah ada jaminan dari seseorang, diantaranya dari Sayyidina Ali waktu itu, biarlah ya Rasulullah saya bertanggung jawab atas hutang orang tersebut. Nah, maka Rasul berkenan menyolatkan orang yang punya hutang tersebut. Berat ini, karena rata-rata di dunia itu tidak lepas dari hutang, besar kecilnya relatif sesuai dengan kesanggupannya gitu kan. Tapi tetap kita selalu ada yang yang namanya hutang itu ya, ke warung gitu ya, apalagi ke bank, itu pasti itu bukan sedikit itu ke bank itu. Kemudian Imam Ahmad dan Tabarani meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, kelak pada hari kiamat Allah akan memanggil orang yang berhutang untuk menghadap kepadanya. Kemudian ditanya, hai anak Adam, untuk apakah kamu berhutang? Dan mengapakah kau mengabaikannya hak orang lain? Lalu ia menjawab, ya Rabbi, sungguh engkau telah mengetahui bahwa aku berhutang dan tidak aku makan, tidak aku minum atau memakai pakaian dari uang tersebut. Juga tidak saya hilangkan uang tersebut. Tetapi karena tertimpa balai, kebakaran, kecurian, atau karena pasarannya turun, sehingga terpaksa menjual barang kurang dari harga pembeliannya, maka terjadilah kerugian ya tentunya. Maka firman Allah, benar hambaku, akulah yang berhak membayar hutangnya. Lalu Allah menaruh suatu dalam timbangan hasanatnya, timbangan kebaikannya, hingga beratlah timbangan amalnya, timbangan kebaikannya, dan dia akhirnya masuk ke dalam surganya Allah dengan rahmat Allah. Nah itu ya. Nah tentunya di sini kalau alasannya kuat, Allah pun maklum, Allah pun maha tahu ya, kenapa orang tersebut menunda membayar hutang. Ya kalau manusia mungkin cukup suudzon ya, berburuk sangka, si eta mah sok rada kebluk cenah kitunya, sok ngegebluk gitu. Nah, padahal tanya dulu kenapa dia gitu kan. Kadang-kadang kehuruan, kecurian, walaupun mungkin bisa dibuat-buat ya alasan itu, tapi ya nggak apa-apa. Yang penting ada yang bertanggung jawab begitu. Kemudian selanjutnya Huzaifah radhiyallahu an berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna rajulan miman kana qablakum atahul mulku liyaqbidha ruhahu, mohon maaf, atahul malaku liyaqbidha ruhahu, faqala hal amilta min khair, qala ma'alam, kila ondar, qala ma'alam, ma'alamu syai'an ghaira anni kuntu ubayyi'un nasa fid dunya fa'andurul mausira wa tajawaz anil mu'sir fa adkhalahu Allahul jannah. Dahulu sebelum kamu ada seseorang ketika didatangi oleh malakul maut ya, malaikat Azrail, untuk dicabut ruhnya, lalu ditanya dulu katanya, adakah kamu telah berbuat kebaikan? Orang tersebut menjawab tidak tahu. Kemudian disuruh coba periksa jawabannya, katanya periksa lagi tuh, jawabannya juga tidak tahu. Hanya saja katanya, saya dulu biasa jual beli dengan orang-orang, maka saya biasa memberi tempo bagi orang kaya dan membebaskannya bagi orang yang miskin. Maka karenanya Allah memasukkan orang tersebut ke dalam surganya. Subhanallah ya. Jadi akibat dari perbuatan kita sendiri, Allah memberi ridhonya atau meridhoi kita, akhirnya beliau mempersilahkan masuk ke dalam surganya. Masya Allah. Akhirnya kembali kepada niat kita masing-masing, sejauh mana kita punya niat i'tikad untuk satu kebaikan itu ya, yaitu memberi kesempatan kepada orang yang kesulitan dalam membayar hutang. Setelah dikonsultasi kenapa, maka carilah solusi ya, carilah solusi lain. Itu barangkali para mitra Kang Deka bilih aya anu bade interaktif, mangga ya, baik langsung di radio, di streaming ataupun di Facebook ya. Gitu seperti pengeresana Bapak Haji Nasri ini, aturan Wilujeng Enjing Bapak Haji Nasri. Mudah-mudahan tetap sehat beliau nih ya. Itu Kang Deka panginten mangga kita beri kesempatan kepada kaum muslimin yang ingin berinteraksi
dari Mitra Kandaga. Halo Kang Deka, masihkah standby di studio? Kang Deka, masih standby Kang Deka? Oh, mangga teknis. Sedap. Mohon, mangga sedap. Oka Mitra Kandaga. Mangga bawa beli tema Mitra Kandaga pada nyerengan, banyak langsung dantos. Wih, aya Pak Haji Ujang ya ka dia cenah. Itu Ustad. Ngintun bala-bala biasa nama terserang nya. Semohon mangga cenah. Gitu kalau tas sedap. Orang tampil lah Ustadnya. Mangga, sok, mangga. Assalamualaikum. Alitan sakediki. Alitan radiona sakediki. Mohon, mangga. Mohon. Mangga. Kumaha kita? Aku gaduh perhimpunan kan salah sawios jami. Tapi jangan ada teu aya. Buka di mana? Pada dibebaskan deh kumanya da din hate da emot bae. Supaya abdi bebas itu. Ya. Itu mana teh? Mana teh emot bae gitu. Mohon. Gaduh perhatalan dah di Beres. jami. Mohon. Mangga. Gitu wae. Semuanya gitu. Mangga. Nuhun ngana panampilan Pak Ustaz. Mangga sami-sami langsung lagi Wilujeng. Mohon. Nuhun sekali deh. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nun kau kaki gaul di Kampung Komong. Alah ya saya dipaehan cenah. Salajengna oge saya kau ka Mitra Kandaga. Alhamdulillah Teh Herni Bojong Kunci terus mancong deka. Au sadayana kru Mitra Kandaga sadayana cenah. Alhamdulillah. Ajang oge kau ka Bunda Euis Cibaduyut. Kelas oge Bunda Dewi, Ustad Kang Deka Bunda Dewi hadir. Sok sanaos jauh nuju di Cirebon. Oh, Masya Allah. Salam salam bakas kau ka Mitra kau ke Ustad sadayana. Beres, Nuhun. Wilujeng. Di Cirebon. Mugia hasil maksad. Mohon. Amin. Kelas oge Bunda Euis Cibaduyut. Mancon neme beres cenah semohon. Alah, gitu tah. Salajengna oge di studio aya Bah Ujang Segunting gitu cenah. Wah, dawang aja, Bah. Ya, alhamdulillah. Kan ngawakilan lah ke studionya. Abdi teh ka studio ya. Tah kitu namanya diteruskeun ku Mangga. gaul, mangga. Bu Nani hadir, Teh Nani Sukamena, mangga. Wilujeng ya. Patarosan ti keresan aki gaul ya. Anjeunna ngagaduhan perehetangan lah kitu nya, gaduh bayareun ka salah saurang. Anu didananget ieu eta jalmi teh tos teu tiasa tepang, tos teu tiasa komunikasi panten kitu nya. Dibujeng ka tempat teu aya, ditelepon oge meureun sesah nyambung, kedah kumaha upami kitu. Lakukan dua hal ya. Anu kahiji, yang pertama cari ahli warisnya. Kalau masih ada ahli warisnya, anak keturunannya, saudaranya, maka kita berikrar atau ijab kabul dengan pihak ahli waris.
sampaikan bahwa saya punya kafiat kepada orang tuanya, maka dengan ini saya serahkan kepada putra, karena itu hak waris kan, hak waris anak turunan. Kalau ternyata anak dan saudara pun tidak ada dan susah dilacak kemana-mana, maka uang atau harta tersebut dapat diwakafkan atau dijariahkan atas nama orang tersebut, begitu ya. Saya wakafkan harta ini atas nama Anu bin Anu, gitu ya. Maka insya Allah harta tersebut yang kita berikan atas nama dia tidak akan hilang, ya, akan mengalir kepada dia walaupun dia sudah meninggal, akan tetap pahalanya mengalir. Itu sebuah kebaikan, ya. Jadi insya Allah hal tersebut tidak akan menjadi lagi beban kepada kita, itu menjadi tanggung jawab. Karena kalau kita punya etika tidak akan melunasi hutang, maka pada hari kiamat tetap kita akan ditagihkan, itu kemarin dalam keterangan. Dan pada hari kiamat sudah tidak butuh lagi duit, dirham dan dinar dan emas berlian, yang diperlukan pahala amal kebaikan. Maka amal kebaikan dari orang tersebut akan diberikan kepada orang yang diambil haknya, gitu kan. Seperti tadi, yang berhutang tidak bayar hutang. Nah, maka amal kebaikan dari orang yang berhutang akan diberikan kepada orang yang meminjamkannya. Seperti itu. Atau kalau sudah habis amal kebaikan dari orang lain tersebut, maka dosa dia akan diserahkan kepada orang yang mengambil hak kita. Nah, ini harus menjadi warning, ya, harus menjadi peringatan, jangan sampai terjadi seperti itu, gitu. Nah, jadi dua hal tadi. Pertama, cari dulu ahli warisnya sampai ketemu. Kalau tidak ada, maka bisa sedekah jariahkan atau diwakafkan atas nama orang tersebut. Itu panginten keresana aki gaul. Aki gaulnya semua. Alhamdulillah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mohon Manco Kandeka Ustaz ini Mama Iis di Nagerang Sareng Payo. Alhamdulillah, mohon salajengna oge ayah saya. Mohon oka Mama Febri oge aturan salajengna Mama Ares tadi Cicukang ya, semua sareng Pak Haji Tarma oge aturan. Lajeng oge kok Abah Ganda hadir Jumanco. Lajeng oge saha ieu sageda. Bu Eti mohon alhamdulillah Kandeka. Seur nu Maranco alhamdulillah Abah Ganda, Mama Teh Nani Sukamena. Lajeng oge aya Ambu Jumi, aya Bibi Hajah Acu oge di Muaranya. Jalan Harupat. Ras oge sate Iis tadi Batu Karut aturan mohon. Sakitu tajeng sadi ke sekedap ieu Hararejo sad sekedap. Hararejo cenah tuh. Sadi ya mohon bari ngantosan wae mangga anu bade nyarengan keluargi masih kena waktos ojang panginten aya patarusan mangga. Mangga bari komentar. Bari komentar gitu. Pilih gitu ta anu gaduh hutang ku Pak Ujang digebuk kita jadi paparin waktos gitu kan, sedangkan di paparin waktos teh alhamdulillah geuningan pahala gitu. Jadi asa kaya mutan Ustaz kapungkur bagi almarhum tempat sana lebih pagi itu kosong. Bersantai bukan wortel. Dan ini wortelnya barang yang mau orang ada di sana. Kali malam ini teh ini yang wajibnya modal daripada semoga saya pada di sana. Terus ayat asal memantu keluarganya dengan insya Allah seperti itu laksana. Habis tapi di kalinya salah satu moga saja pengalaman dibayar dari pusat rumah kita karena tapi atas dikelaskan pada keluarga. Saya itu cuma Ustaz anjuran dari pasangan dari Ustaz tapi itu itu sebatas itu Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Gitu.
kirang Cenah jelas geuningan. eta rada putus-putus Kang Deka ka dieu ya ka danguna kirang jernih Janten kieu mohon. on. Janten baujang teh. Mangga ujang tapi inti. Mungkin ada kesamaan ngomong bapak dengan seras keluargana bade nyangga Mayar. tapi bukan nanti keluarga pribadi sareng bapak ikhlaskeun wae mah saya Ya, Gitu cenah. mohon Mangga. kasangaman nya kasangaman ti ahli waris bade mayar semetan tapi henteu terrealisasi gitu Pina. Tapi ku keluarga Pujang tos direlakeun. Nah, itu sebuah amal yang luar biasa ya. Tadi tos kabahasa ge kan. Luar biasa itu. Bahkan disodakohkeun, dipaparinkeun ya, direlakeun. Wah, itu luar biasa. Sebuah amalan anu memang dipuji ku Allah sareng ku Rasulna teh. Anu ngahutangkeun malah disodakohkeun gitu. Jadi nangguhkeun wae pembayaranna terus jadi pahala ageng kantenan upami dibebaskan disodakohkan luar biasa itu ya. Insyaallah jantan kasayan kanggo urang keluargana bakal nanggung dosa eta ya margi anjeun atas nyengeman tapi teu ngalaksanakeun zalim eta berarti kan ya parantos zalim dosa hukumna. Tak kitu painten Paujang. Aya oge ya di Facebook Kang Deka Bu Ning sarta Bu Ning pamitos sabarakali di emutan tapi anjeunna teu bayar wae dugi ka bosen akhirna diantepkeun we cenah teu diemutan deui atau dugi ka kahilapeun panginten dosa kieu cenah kanggo abdi kumargi teu ngemutan deui upami urang tos sabarakali ngemutan mah gitu ya maka ku urang tiasa dipungkas ku kalimat cek urang panginten mangga ayeuna mah tos abdi moal nagih-nagih deui dugi ka dieu we kana titip eta mah keur abdi jaga simpenan abdi jaga di akhirat ya ku jalan kitu ge anjeunna bakal jadi perhatosan gitu nya kanggo ngemutan mayar meureun lamun anjeunna gaduh emutan dina henteuna lempeng-lempeng we keun we da urang tos ikrar kan bahwa sok sanajan teu nagih deui ulah jadi dosa ka urang gitu kan lamun teu nagih teu emutan memang urang oge dosa gitu kan seseorang punya hutang diantep we gitu nya dosa teu tetep ngemutan mah kenah kalau mau terus berkali-kali orang memperingati kemudian orang tersebut tidak respon udah nya cek urang mangga eta mah abdi moal naroskeun deui moal nagih deui panginten dugi karenget ieu we kena eta mah etang-etang sisimpenan abdi we insyaallah jaga sampeureuin di akhirat gitu ya aya eta di antawisna trik model kitu atuh dina henteu ge misalna ke urang hoyong jadi kasayan eta mungkin rada sakedik naon kitu bahasana siniran gitu ya mungkin orang tersebut juga sedikit kaget gitu ya ku jalan kitu luas yeun tapi alangkah hebatna mun tadi teh cek urang teh da cece meureun dia abdi geus bosan lagi mangga we eta mah ti abdi sedekah jariah gitu nya sedekah jariah tanapi bade wakaf bade hibah we naon bae bahasana da sami we eta maka eta tiasa janten ganyaran tiasa jadi pahala kanggo urang nya anu agung tiasa jadi cenah Ustaz mangga ya tak kitu boning panginten nya di antawisna aya oge Ustaz anu mengingatkeun nabebaskeun sametan teh hiji sarta tanpa sepengetahuan anu jalmina dan hampir saya dibebaskan berita terang itu bahasa terang gitu ya sateraos tanpa sepengetahuan itu sementara ari nu langkung saya mah ngarelakeun teh urang nya urang ngarelakeun tapi tetap bisi jagi-jagi teh bilih hilap itu nu bersangkutanana bilih hilapeun tetap urang ngemutan gitu nya atas ngemutan berkali-kali teh tadi sapertos bening cek urang mangga we ayeuna mah abdi moal nagih deui moal naroskeun deui teu langkung anjeun mah teu salira bade mayar nuhun tanpa sepengetahuan anjeunna terus anjeunna mayar tak usah direlakeun tapi keterangan anjeunna direlakeun tapi mayar tak mah ditampil we kan tong Ustaz
Eta kembali ke urang nya. Urang tos niat sedekah jariah tah mun tos jadi kasayan kanggo urang, ternyata yang bersangkutan mayar. Aku orang dicanak we jariahkeun deui ku urang ka masjid kan tiasa kitunya, janten double pahalana tah. Kaditu urang tos gaduh kasayan, ieu ge ku urang tos kembali tos niat. Tapi lamun teh mah kararasan urang dina posisi keur butuh misalnya ya. Kararasan urang keur aya pangabutuh, tiba-tiba mayar, teu lepatna dicanak ku urang nya. Da hartosna moal istilah naon ngalamot ciduh ngaletak ciduh gitu nya mau ada eta mah tadi ge kan urang tos ngaikrarkeun rela teh dina kondisi seperti itu gitu kan, dina kondisi orang tersebut tidak bayar aku urang tos direlakeun. Tapi ketika anjeunna aya rezeki meureunnan rasa orang mayar urang karasan peryogi nya anggo daripada urang ngahutang kan sajian gitu kan. Manfaatkeun ku urang eta teu sawios nya gitu kan, berarti dianggap meureunnan seolah-olah sabalikna ayeuna mah sedekah ti manehna ka urang da gitu kan nya dianggapna teh. Ketika urangnya dakohkeun ka manehna terus jadi ganjaran, nalika urang teu ngarep-ngarep manehna mayar gitu kan, berarti anggap we eta teh sedekah ti manehna ka urang gitu, jadi berbalik gitu. Jadi saling memberi, saling mendapatkan imbal baliknya, saling mendapatkan pahala. Itulah indahnya berbagi. Jadi sekali deui tergantung karena paniatan urang tadinya sareng situasi kondisi urang. Margi kieu lamun teh mah orang tersebut misalnya pas mayar ku urang ditolak, bakal timbul perasaan teraos tangtos cek urang wios lah tos disodakohkeun ku abdi gitu kan. Kemungkinan orang tersebut, tapi tergantung jiwana pribadina, bakal aya ketersinggungan, nimbulkeun ketersinggungan, nimbulkeun orang lain tersinggung kan dosa deui nya. Itu mah tak keneh tampi we da anjeunna teu apaleun disedekahkeun ku urang. Tiasa wae ku urang didugikeun ka anjeunna. Padahal mah eta tos dibebaskeun ku abdi teh gitu nya, geus teu emut-emut keun we atuh gitu nya. Cenah kitu ya sare kitu mah tuh ditampi ku abdi keun bae da urang tos niatnya. Tapi kekeh we halim cenah abdi mah. Da aya rezeki rek dibayar tampi we ku urang gitu kan. Ditampina ku urang teh tadi nah bari disedekahkeun deui ku urang dijariahkeun mangga eta jadi double ke pahalana. Cenah keur kebutuhan urang udah keur mepet kepepet ya teu sawios nya, berarti sedekah ti ditu ka urang ayeuna berbalik gitu. Janten kasayan kanggo anjeunna oge gitu. Margi ku urang terus dialihkan hak urang ka anjeunna gitu sasna. Biasa kitu pajang pangintennya wallahu alam. Atuh nuhun. Tah itu Ibu Eti malah ibu mah cenah tos maot oge. Tuh itu tadi teh ikhlaskeun we gitu nya pamit mah urang niatna gitu ka Ibu Eti. Mun ibu mah anu tos maot oge cenah ieu teh. Gaduh sama teh. Nah, kumaha tadi we kumaha urang nanya gitu saya terus. Harus kembali karena paniatan. Margi da Allah mah langkung uninga kana niat jeung maksud urang gitu nya. Tah. Aya kene waktu 1 menit 2 menit mah kalau kami tera kandaga mangga nu bade nyerengan ya di grup kadon ngobrol gitu kan ke Bandungan gitu ya kumaha ya mah. Di grup kadon ngobrol di grup. Nah gitu Bandungan ngobrol kopi ngobrol ka mana. Keun bari nyaksian. Duka ngadapat Bandungan duka teu ngobrol. Gitu tuh udah gajahnya kadang ngobrol mangga lebat itu teh kan ngobrol mamun gitu ya aduh. Alhamdulillah tapi ngohon lah mah ranco tah tapi sekedar alhamdulillah. Assalamualaikum. Alitan sekedik teh volume monitor radiana. Enggak. Mohon. Alit pisan ka kupingna alit. Cobi. Cobi. So, mangga. Aya mangga. Ya. Mohon. Abi Pak pada naraskan ieu bagan masalah tetepan ieu Pak Ustaz biasanya. Mangga insyaallah. Insyaallah. So, cariin on. Perkawis na tepan. Pemilah tepan aya kodonan teh gitu. Mohon. Ustaz. Ya. Mohon. Maksudna pemilah tepan teh sari kodon teh gitu.
On. Kemarin api anu terang seperti sendetepan makan biasa dikantunkeun sanaos teu damang. Urang biasa bari cali. Biasa bari ngagoler. On. Keterangan seperti itu nya tah. Ya. Tapi kasusnya ieu aya anu teu netepan karena penyawat penyanyian di cenah naon namina teh pipisna di selang. Mohon. Dan anjeunna teh rada lagu ya bari netepan teh. Terus. Nah, samingon anjeunna teu damang teu ngawaeta selang. Eta teh netepan da kumargi lagu teh nyanyian najis. Mohon. Nah, tadi nak terus damang alhamdulillah. Anjeunna jantan dikodok. Terus. Teh seperti itu. Terus. Minat tepan maghrib atau sunat terus dikir anjeunna netepan maghrib deui 3 rakaat gitu. Eta nabi Isa sami gitu terus beres naon sari 4 rakaat. Mohon kartos. 2 waktu teh 2 kali netepan. Kartos. Sakitu wae. Nah, terus gitu. Mangga. Mangga. Mohon. Mohon. Iya. Kartos gitu. Sakitu wae. Mangga. Yo. Mangga, Wilujeng. Mohon aya baju ujang. Mohon. Yo. Mangga. Jadi anu intina mah netepan teh dikodok teu? Ya, terus katangkep Kang Deka ti saha namanya teh? Kartos. Kang JK di Pangalengan. Oh, Kang JK Pangalengan. Mohon, mangga. Mohon. Intina eta. Perkawis kodok salat ya. Aya kodok salat tapi beda sareng kodok saum. Gitulah. Ari kodok saum mah misalnya orang teu saum saminggu, tangke di kodoan dina waktu sanes saminggu. Dibayar dina waktu anu sanes saminggu. Tah salat mah teu kitu gitu nya. Kodok salat mah dina posisi darurat. Neme aya kodok. Ieu dilakukan ku Kanjeng Rasul sareng para sahabat. Dina nalika nuju perang Khandaq gitu. Tiba-tiba dongkap waktu maghrib. Saur Kanjeng Rasul, "Hayu cenah urang salat." Cek para sahabat, "Ya Rasulullah, urang teh acan salat lohor jeung asar, apaan cenah urang teh da sibuk perang dah ti tadi keneh. Kumaha atuh? Acan ayeuna salat." gitu. Jadi salat lohor salat asar dina waktu maghrib itu adalah qada. Udur salatnya hanya 2. Pertama karena lupa, yang kedua karena ketiduran. Tadi mana orang hilap atau napi orang kasarean, tiba-tiba orang misalnya gugah teh dina pas tas habis waktu gitu nya atau waktu berikutnya. Isuk-isuk sare lohor kaliwat asar kaliwat sadar-sadar maghrib. Nah, maka sabada salat maghrib eta lakukeun ku urang salat lohor, salat asar dina niat qada. Tah itu seperti gitulah posisi qada dina salat. Teu tiasa tadi teh misalnya saminggu ieu teu salat moal salat moal coba di kodoan Saminggu. eta teu berlaku. Salat maghrib deui. Ieu teu berlaku. Tapi memang aya hiji pendapat Kang JK nya. Aya hiji pendapat di para ulama daripada henteu teuing ieu mah misalna urang saumur-umur teh doraka we hirup teh maksiat kitu nya tara salat. Kakolotnakeun sadar misalna. Nah, maka setiap kali sholat 2 kali cenah. Sholat fardu duhur. Terus kitu sholat deui. Niat ngodoan anu tos kalewat-lewat. Eta mah dina raraga antisipasi lah gitu nya. Tapi mutlak mayar mah urang teu tiasa di qada teh salat mah gitu nya secara sabaraha tahun misalkan 10 gitu. tahun usahanya misalkan kalau di kotoan. Nya. Teh teu sadinten Mohon. Tah ayeuna kumaha posisina salat jalmi anu di kateter gitu kan. Margi nyanyanak najis misalnya. Itu lebetna teh salat lidah imil hadas nya. Salat bagi orang yang terus-menerus berhadas misalnya ki orang anu ngecelak we teras cika hampangan soalnya gitu kan cika hampangan teh ngecelak we teras itunya netes we teras berarti kan orang itu najis tuh tapi dina nalika rek salat gitu bebersih terus dipengpet dipakai pemper dan sebagainya nah, terus wudu itunya terus gitu langsung salat sanajan sajeroning salat eta ngecelak gitu atau napi sajeroning salat na muruput hitut gitu da boson saumur-umur misalnya atau naon jalankeun we salat jalani salat itu jadi alasan gitu eta najis gitu ya
jalankan salat dina kaayaan anjeunna posisi seperti itu, tapi tetap sateacana urang berusaha wudu heula dibersihan wudu gitu. Anapun dina waktu prakna salat muruput hitut misalnya da memang teu bisa nahan misalnya atau napi ngecelak cika hampangan lanjut teh di katamat salat teu sawios eta disebutna salat lida imil hadas gitu nya. Tapi nyanyanak pempe teh pos teu sawios nya teu sawios nyanak tak udah tampolong lah gitunya tampolong model kateter kan nyanak kantong pipis teh nyanak kantong pipis nyanak, gitu kan ka mana eta we nyanak eta da ieu gitu atuh bojang-bojang dina keur salat sari dinten we meureun dianggolnya henteu tiasa dilepas gitu. Tajentan istilahna ulah pleng salat, lakukeun salat sesuai bahkan nepi ka kieu ye. Wajib-wajibna salat teu meunang ditinggalkeun jeung teu aya qada salat di tempat anu teu aya keur susuci, teu aya keur wudu, teu aya keur tayamum misalnya di mana di awang-awang lah duka di mana tah. Geus datang waktu salat dalam keadaan tidak punya wudu. Salat dalam posisi tidak punya wudu. Itu disebutna salat lihurmatil wakti cenah kitu nya. Demi ngahormat waktu weh heula kitu eta mah. Tapi tetep ge di mana geus normal urang lakukeun deui salat. Nya eta tak kitulah kodona dina salat mah beda jeung dina kodo saum kitu nya. Bahkan kanggo kaum ibu-ibu khusus dina hadis nahnu nu'maru bi qada'i shaum wa la nu'maru bi qada'i shalah saur Siti Aisyah, kami diparentahkeun ngadoan puasa tapi teu diparentah ngadoan salat. Nyata kodona seperti kodo saum teu aya dina salat. Dina posisi darurat. Tak kitu painten Kang JK mudah-mudahan teu puas nya. Ayeuna namina pendapat fikih mah benten-benten panginten aya nu saklek we kitu nya, aya ge anu tadi berbagai alternatif disampaikan ke sebagian ulama. Sakitu pinten Kang Dekanya da waktos parantos saya panginten mudah-mudahan teu puas Kang JK keluarga Ustaz sanes alat pemuas misalna teh haras sakitu tah terus anu gitu mudah-mudahan teu puas mudah-mudahan adu bisa alat pemuas akur tah gitu saureusan mah cuman mangga Ustaz rupina mah jalaran kitu Kang JK mugia sekali dia katampi nya berupi nama jalaran waktu tos disapiku waktu sanes hoyong kirang langkung lami nanging nya gitulah insyaallah lah kata satu pangit tiap pinten ahadnya 3 tabu 5 tabu genep nyiji mangga Ustaz hatur nuhun hapunten kirang langkungna mudah-mudahan anu didugikeun aya manfaatna atuh pami dina lepatna hapunten tina keterbatasan sim kuring upami dina resna insyaallah painten pemahaman agama, paham tina agama syariat Islam anu memang ku urang kedah dijalankeun mudah-mudahan Allah senantiasa ngabimbing ku taufik sareng hidayahna ka urang sadaya. Hatur nuhun oge ka Pak Ujang, mangga diantos ka dieu tuh urang ngopi di dieu di rompok ya. Hatur nuhun sakitu samantari songinten subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.